Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, kita ke definisi data dulu, di mana menurut Slamin dan kawan-kawan, data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai, seperti sederetan nilai angka atau dapat juga berupa nilai yang terformat, teks, citra, audio, grafik, video, dan sebagainya. Definisi teknologi menurut para ahli. Yang pertama, definisinya menurut Hart dan Key, teknologi adalah seperangkat alat yang dapat membantu dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin, teknologi adalah teknologi informasi yang tidak hanya pada teknologi komputer, baik itu hardware dan software, yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Contohnya adalah handphone. Menurut William dan Sawyer, teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan audio. Selanjutnya, definisi informasi. Menurut Raymond McLeod, informasi dapat didefinisikan sebagai data yang telah diolah sehingga memiliki bentuk yang berarti, bermanfaat, atau berguna bagi orang yang menerimanya dalam pengambilan keputusan pada saat ini atau masa yang akan datang. Tadi yang pertama ada data tadi fakta atau kenyataan, kemudian data tersebut diolah. Hasilnya adalah sebuah informasi yang berguna untuk kita. Nah, kenapa informasi tersebut berguna? Alasannya, informasi tersebut harus akurat atau akurasi. Yang kedua, informasi itu harus lengkap, nggak boleh sepotong-sepotong. Informasi harus fleksibel, dapat dipercaya, berhubungan, mudah diakses, berdasarkan fakta, tepat waktu, serta tidak terkontaminasi, sehingga informasi sangat penting bagi kita. Selanjutnya, definisi komunikasi. Menurut Bernard dan Curie, komunikasi merupakan sebuah tindakan atau proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan semacamnya. Hal yang ditransmisikan ini dapat berupa simbol, kata, gambar, figur, grafik, dan semacamnya. Jadi, apakah teknologi informasi itu? Nah, teknologi informasi itu adalah segala teknologi atau teknologi apapun yang membantu pekerjaan manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Tujuan teknologi informasi yaitu untuk membantu memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas. Jadi di sini dengan adanya teknologi informasi kita dapat berkreativitas tanpa batas, meningkatkan efektivitas sehingga pekerjaan akan lebih efektif, berkaitan dengan waktu akan lebih cepat dengan adanya bantuan teknologi, serta efisiensi dalam aktivitas manusia. Efisiensi di sini kaitannya dengan biaya. Contoh tadi dalam sebuah pabrik, misalnya di bagian produksi ada 100 yang selama ini ada 100 tenaga manusia untuk mengerjakan sebuah produk. Nah, dengan adanya teknologi informasi, ada sebuah teknologinya, di sana misalnya ada sebuah mesin, sehingga mesin tersebut dapat menggantikan tadi si manusia tadi, sehingga hasilnya akan lebih efektif dan lebih efisien dari segi biaya. Fungsi teknologi informasi yang pertama yaitu capture. Capture di sini adalah input, menerima input. Input ini di sini melalui keyboard, scanner, mikrofon, joystick, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai processing. Di sini tugasnya adalah memproses data masukan. Data tadi diolah, namanya adalah processing. Kemudian hasilnya adalah degenerating.
Generating di sini adalah menghasilkan informasi ke dalam bentuk yang lebih berguna. Contohnya bisa grafik, tabel, laporan-laporan. Selanjutnya adalah storage atau media penyimpanan. Nah, kemudian ada retrieval, ini adalah pencarian kembali sebuah informasi dan data yang sudah tersimpan. Yang terakhir yaitu transmisi atau transmission. Fungsinya adalah mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan internet. Nah, teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, teknologi komunikasi. Nah, isinya adalah komunikasi satelit, handphone, televisi. Teknologi input atau masukan. Tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada keyboard, mouse, barcode reader, joystick, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teknologi output atau keluaran. Nah, contohnya adalah monitor, fax, printer, speaker, dan lain-lain. Yang keempat, teknologi software atau perangkat lunak. Nah, di sini software, sistem informasi, sistem operasi. Software sistem operasi contohnya ada Windows, ada Linux, software multimedia, bahasa pemrograman, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teknologi pemproses. Nah, jadi di sini kita butuh yaitu namanya Central Processing Unit atau CPU, bisa juga mikroprosesor ataupun prosesor. Yang terakhir yaitu teknologi storage atau penyimpanan. Sini contohnya adalah RAM, flash disk, CD, hard disk, dan lain-lain. Selanjutnya infrastruktur teknologi informasi. Nah, infrastrukturnya ini keempat ini sangat penting untuk mendukung sebuah teknologi informasi di mana harus ada hardware. Hardware ini segala sesuatu yang bisa kita fisiknya bisa kita pegang. Kemudian software tadi kan software aplikasi dan sebagainya. Ada hardware-nya canggih sudah canggih sekali tanpa adanya software nggak bisa juga dijalankan atau sebaliknya software-nya canggih tetapi hardware-nya nggak ada. Itu sama juga. Ya, jadi tidak berguna. Sehingga hardware software ini berpasangan. Nah, kalau hardware dan software ini hanya di misalnya kalau di komputer hanya standalone aja, dia cuma bisa di situ saja, tidak bisa tempat yang lainnya tanpa adanya sebuah jaringan komputer. Dengan adanya jaringan komputer dan komunikasi, sehingga dapat disebarluaskan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu basis data. Nah, basis data ini adalah kumpulan dari data-data yang ada, yang dinamakan dengan basis data. Jadi, seberapa penting teknologi informasi dan komunikasi bagi kita? Jawabannya adalah teknologi informasi dan komunikasi sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Di mana contohnya yang pertama, tempo dulu kita kalau membaca koran, kita harus menunggu kurir koran datang, pagi hari dapat korannya baru bisa kita baca. Dengan adanya teknologi sekarang sudah ada yang namanya koran online, sehingga kapanpun kita mau baca bisa. Dengan catatan harus ada koneksi internet di dalamnya. Kemudian contoh lagi, kalau kita biasanya belanja itu di pasar, kita harus ke pasar dulu, sekian waktu, membutuhkan waktu untuk kita belanja di pasar. Sekarang cuman ada di jempol saja, tinggal kita pesan yang belanjaan kita mau apa aja di pasar online ataupun di marketplace yang ada. Kita cukup duduk diam sambil nonton TV, sambil kepikin jempol, mainin jempolnya, ngetik di handphone, buka marketplace, nunggu beberapa waktu kemudian, ada yang hari itu juga, ada yang bisa menunggu hanya beberapa hari kemudian, barang sudah sampai, kita nyaman dari rumah. Itulah pentingnya sebuah teknologi bagi kita. Nah, begitu juga teknologi informasi dan komunikasi yang komunikasi tadi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita punya sanak saudara yang berada di luar negeri. Sekarang cukup dengan kita menggunakan video call. Atau bisa juga kalau untuk meeting menggunakan telekonferensi. Sekarang ada media Zoom. Kalau dulu kan kita kalau mau bertemu saudara, kita harus ketemu langsung. Ataupun hanya via telepon itu juga nggak bisa kelihatan wajahnya. Kalau sekarang kan sudah banyak fasilitas-fasilitas yang dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan sanak saudara yang berada nun jauh di sana.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.